Bab 311 Generasi selanjutnya dari Kota Istana Naga 1. Namun, untuk beberapa makhluk kuat, karena mereka telah melatih kecakapan berbagai keterampilan ke tingkat yang sangat tinggi ketika mereka berada di peringkat komandan, kontrol energi mikroskopis mereka mungkin bahkan lebih mahir daripada makhluk tingkat raja. Karena makhluk seperti itu terlalu jenius, mereka dapat menggunakan kontrol energi yang sempurna untuk memperlambat atau bahkan menghentikan energi mikroskopis dalam tubuh mereka untuk mengintegrasikan dan memperkuat unit dasar tubuh, sehingga mencapai efek tekanan. Selain itu, sangat sulit untuk menekannya. Mungkin harus bergantung pada kontrak dan metode lain untuk membatasi pertumbuhannya. Di mata Raja Naga Laut, tingkat penjinakan binatang Siyu sudah cukup, dan kekuatan hewan peliharaan seperti kupu-kupu imajinasi juga cukup, tetapi mereka belum menembus ke tingkat raja. Mereka pasti menekan level mereka. Binatang pemakan besi itu pasti mengalami tahap yang sama. Hanya melalui metode ini kekuatan binatang pemakan besi bisa begitu menggelikan. Faktanya, penilaian Raja Naga Laut juga benar. Sebelum Eleven menembus ke tingkat raja, semua keterampilan, baik itu keterampilan rasial atau keterampilan mengajar, selain dari keterampilan super, pada dasarnya adalah kemahiran maksimum. Kontrolnya atas energi benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan makhluk dengan level yang sama, sehingga secara alami dengan mudah menahan kekuatannya ke level rendah. Faktanya, selama terobosan, itu juga akan bergantung pada kontrol energinya yang kuat. Tidak hanya akan menggunakan energi di tubuhnya untuk mengubah tubuhnya, tetapi juga meminjam kekuatan petir surgawi alami untuk memperkuat tubuhnya. Jika bukan karena pengendalian petirnya yang berlebihan, itu pasti tidak akan bisa mencapai terobosan yang melebihi batas. Pada saat yang sama, ketika mendengar bahwa ayahnya menginginkannya untuk menerima tes juga dan memasuki Departemen Perlindungan Lingkungan secara terbuka, wajah naga putih kecil itu langsung jatuh. Banyak tuan juga melihat naga putih kecil itu. Naga Azure Putih adalah salah satu naga tingkat komandan di kota Istana Naga. Makhluk seperti hiu banjir sama sekali tidak dapat mengalahkan naga putih kecil itu. Mungkin, naga putih kecil itu punya kesempatan. Ini lebih rendah dari saya di level yang sama. Jika saya lulus tes, itu tidak akan terlihat bagus. Namun, putra mahkota naga Guntur tahu di dalam hatinya. Terlebih lagi, respon naga putih kecil membenarkan kata-kata pangeran kedua. Saya pikir saya harus menghindarinya. Naga putih memandang Raja Naga Laut dengan ekspresi pahit. Pada saat yang sama, ia melihat Eleven, Chitong, Bugi, dan Baby Ginseng. Ia tidak bisa memberitahu ayahnya bahwa mereka pernah bertemu dan bertarung sebelumnya, hanya dengan skill deterrence saja sudah cukup untuk menakut-nakutinya. Awalnya berpikir bahwa itu sangat mengesankan untuk melatih kekuatan naganya dengan sempurna di tingkat komandan, meskipun telah menggunakan setumpuk sumber daya. Tapi keempat orang ini semuanya adalah penangkal tingkat transenden. Itu sangat konyol, oke. Diperkirakan bahwa di Dragon Palace City, pasti ada kurang dari 20 orang yang telah menguasai pencegahan transenden, termasuk 9 totem. Apa yang seharusnya dilakukan? Tidak ada hewan peliharaan Siyu yang sederhana. Sebenarnya, aku pernah berinteraksi dengan hewan peliharaan senior Siyu sebelumnya. Aku, mungkin bukan tandingannya. Naga putih kecil itu berkata dengan canggung. Itu tidak memberi tahu keluarganya tentang ditangkap dan dipukuli sama sekali. Raja Naga Laut. Raja Naga Laut melebarkan matanya dan menatap naga putih kecil itu. Kamu sudah melakukan kontak dengannya. Pilih satu. Semua, naga putih kecil itu berkata dengan malu. Bagaimanapun, itu tidak ingin bertarung lagi di sini. Itu akan langsung mengakui kekalahan. Bukannya tidak melihat seperti apa pangeran kedua. Ketika saatnya tiba, itu akan langsung dibunuh oleh pencegahan. Itu akan lebih canggung. Saat naga putih kecil itu selesai berbicara, semua orang terdiam. Banyak binatang laut memandang naga putih kecil itu dengan tidak percaya dan pada kupu-kupu, Baby Ginseng, Chitong. Apakah pangeran ketiga bermaksud bahwa kekuatannya lebih rendah dari setiap hewan peliharaan di sini? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah putra dari 2 totem. Itu tidak bisa mengalahkan suplemen. Sebagai naga surgawi, tidak bisa mengalahkan cacing. Pangeran ketiga, kamu terlalu sopan. Itu juga sangat sulit bagi mereka untuk menang saat itu. Melihat naga putih kecil itu langsung menghancurkan dirinya sendiri dengan cara yang konyol, Siyu juga merasa malu.
Apakah itu bodoh? Jika dia tidak peduli untuk terlihat baik, maka ayahnya yang peduli. Dia dengan cepat membuatnya terlihat lebih baik. Tidak, tidak, kata naga putih kecil itu dengan rasa bersalah. Bagaimanapun, aku sudah bertarung. Saya memang sedikit lebih rendah dari standar anggota inti. Mengapa saya tidak memulai dari anggota biasa? Lagi pula, bahkan pangeran kedua yang tak terkalahkan dengan kekuatan, bakat, dan potensi untuk mendominasi kota Istana Naga, adalah anggota biasa. Naga petir primordial, Raja Naga Laut terdiam sejenak. Di bawah, ekspresi kucing permata adalah yang paling aneh. Baiklah, pada saat ini, ketika Raja Naga Laut dan Naga Putih kecil menghancurkan dirinya sendiri, binatang laut tingkat komandan di bawah yang ingin menjadi anggota inti dan mendapatkan buah waktu merasa lebih lemah. Itu dingin. Pada saat yang sama, binatang laut tingkat komandan yang tak terhitung jumlahnya mulai panik. Tatapan mereka terus tertuju pada Bugi, Chitong, Baby Ginseng, dan Slime. Untuk sesaat, mereka sebenarnya kesulitan memilih. Yang mana, yang harus mereka pilih? Itu tidak mudah untuk memilih sama sekali. Jelas, pada kecepatan ini, perekrutan Departemen Perlindungan Lingkungan mungkin memakan waktu lama. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang laut yang ingin bergabung. Siyu menggaruk pipinya dan berpikir sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, mengapa perekrutan Departemen Perlindungan Lingkungan selanjutnya tidak dilakukan di ruang independen? Yang bersedia, datang ke sini untuk mengantri untuk penilaian. Itu tidak akan menunda waktu perjamuan semua orang. Anda bisa datang kapan saja selama seluruh tahap perjamuan Istana Naga. Petik 2. Kemudian, Siyu melambaikan tangannya, dan riak spasial muncul di bawah. Ini adalah portal spasial ke ruang reruntuhan Siyu. Selanjutnya, dia berencana untuk perlahan-lahan menguji binatang laut ini di reruntuhan. Untuk tes ini, dia sudah meminta Baby Ginseng untuk menyiapkan suplemen sejak lama. Tujuannya adalah untuk membiarkan Bugi dan yang lainnya bertarung selama beberapa hari dan malam untuk mempertajam kemauan mereka. Meskipun mungkin tidak ada pertempuran hidup dan mati, selain dari kehendak Tuan, tahap kehendak lainnya, seperti keinginan rendah dan menengah, tidak memiliki persyaratan yang begitu tinggi. Keyakinan akan kemenangan yang terkumpul dari melawan ribuan binatang laut selama beberapa hari pasti akan dapat membantu keinginan mereka meningkat. Biasanya, mereka menjalani berbagai pelatihan yang sulit. Sekarang, saatnya untuk menyublimkan tekad mereka melalui kemenangan terus-menerus. Baiklah, Raja Naga Laut menyetujui ini. Banyak binatang laut tingkat raja dan binatang laut tingkat komandan juga menghela nafas pelan ketika mereka melihat ini. Besar, tidak perlu dikalahkan di depan begitu banyak pukulan besar. Bagus bagus bagus. Jika itu adalah ujian di ruang pribadi, tidak apa-apa untuk mati. Saat Siyu membuat keputusan, putra mahkota naga guntur, Hiu Wim muda, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi pahit. Astaga, kenapa dia tidak membuat keputusan ini lebih awal? Kenapa mereka harus melakukan ini? Kemudian, di bawah ekspresi aneh sebagian besar binatang laut dan di bawah tatapan diam Yin Zhengfan dan yang lainnya, perjamuan Istana Naga dan Departemen Perlindungan Lingkungan mulai bergerak selaras. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, perjamuan Istana Naga ini masih berubah. Di dunia luar, perjamuan Istana Naga sedang berjalan lancar. Namun, dari waktu ke waktu, akan ada anak-anak tuan yang berjalan keluar dari ruang pengujian dengan hampir mencurigakan. Aneh, aneh, apaan sih, kupu-kupu itu bisa memanggil ilusi Raja Naga Es dan Raja Naga Laut. Apa? Itu bahkan menggunakan ilusi untuk memukulmu. Aku langsung dibunuh secara insta oleh kekuatan psikis. Ah, bayi ginseng yang saya pilih adalah yang aneh. Itu membunuh saya dengan satu pencegahan. Petik 2. Mengapa saya menerima buah yang akan meledak? Saya pikir itu bisa dimakan, tetapi meledak di mulut saya. Gigiku. Roh pedang itu jelas yang paling konyol, oke. Itu juga bisa berkembang. Pada awal pertempuran, saya menyadari bahwa pihak lain tidak bisa dianggap enteng, jadi saya dengan cepat mundur 39 meter. Itu langsung mengubahnya menjadi pedang sepanjang 40 meter dan menebasku. Ah, aku sudah mati. Milikmu adalah pedang sepanjang 40 meter. Itu memukul saya dan langsung memisahkan 100 klon. Klon bahkan akan menjadi burung phoenix. Apakah kamu tahu apa itu keputusasaan?
saya dipukul ke tanah oleh Menteri Siyu. Banyak binatang laut secara mengejutkan menemukan bahwa semua orang telah kalah, dan itu tidak lagi canggung. Mereka bahkan mendiskusikan bagaimana mereka bertahan selama beberapa detik dan benar-benar menjadi ibu kota binatang laut di Dragon Palace City untuk pamer. Di dunia luar, banyak tuan melihat perjamuan Istana Naga yang secara bertahap menjadi konyol dengan diskusi dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mereka terus merasa bahwa generasi berikutnya dari Dragon Palace City akan runtuh. 3 hari kemudian, sosok manusia dengan tanduk naga melayang di langit di atas pulau perjamuan naga. Ketika tiba, Raja Naga Laut, Raja Naga Es, dan totem lainnya tidak merasakan apa-apa. Dewa Naga dari kota Istana Naga mendengarkan diskusi generasi berikutnya di perjamuan Istana Naga dalam diam dan berpikir keras. Bab 312 Dewa Naga ada di sini. Di ruang reruntuhan Siyu. Setelah bertarung selama 3 hari 3 malam, Siyu dan yang lainnya telah membunuh banyak binatang laut. Selama periode ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya masuk. Di antara mereka, tes tingkat Komandan Bugi, Chitong, dan Baby Ginseng relatif mudah. Tidak ada binatang laut yang bisa memaksa mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Siyu dengan mudah memenangkan tes di bawah level Transcendent. Satu-satunya yang merasa sedikit tidak nyaman adalah Susu dan 11. Beberapa binatang laut tingkat komandan, Susu harus mengandalkan kekuatan buah waktu untuk menang. Meskipun kekuatan yang diaktifkan setiap kali tidak banyak, sangat melelahkan karena tidak dapat menahannya berkali-kali. Adapun 11, itu murni karena telah bertemu terlalu banyak binatang laut yang kuat. Di bawah pangkat komandan, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan sekuat itu. Itu pada dasarnya tidak mengembangkan keterampilan super. Namun, batas atas dan bawah binatang laut tingkat raja terlalu besar. Beberapa binatang laut tingkat raja baru saja menerobos. Kemahiran keterampilan super rasial mereka hanya pada level pemula, mahir, atau hanya mahir. Mereka sangat lemah. Namun, beberapa binatang laut tingkat raja tidak bisa dikatakan sebagai generasi muda. Mereka telah melatih keterampilan super mereka hingga sangat mendekati kemahiran sempurna. Mereka baru saja menerobos ke tingkat penguasa. Jika kecakapan keterampilan dibagi menjadi angka, level awal adalah 1, kecakapan adalah 2, level ahli adalah 4, dan kesempurnaan adalah 16. Semakin dekat keterampilan ras super dengan raja yang sempurna, semakin menakutkan kekuatannya. Mungkin beberapa kali kekuatan pertempuran dari raja yang lebih lemah. Pada dasarnya tidak ada binatang laut yang lemah seperti ini, jadi setiap kali mereka bertarung, Eleven harus meledak dan meledak. Dibandingkan dengan Bugi dan yang lainnya yang bisa dengan mudah menghadapi ujian, Eleven hanya berlinang air mata. Itu akan membebani setiap waktu. Setelah 3 hari, bahkan jika Siyu telah menyiapkan banyak metode pemulihan sebelumnya, itu melelahkan. Untungnya, sebagian besar binatang laut di sini adalah elemen air, dan mereka masih dilawan oleh Eleven. Selain itu, tidak ada Beastamer yang memberi mereka bakat penguatan. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Eleven untuk mempertahankan kemenangan sempurna. Oleh karena itu, Eleven harus menjadi orang yang mengumpulkan keuntungan terbanyak kali ini. Itu terutama karena 11 belum mencapai puncak tingkat raja. Kecakapan keterampilan super masih belum tinggi, dan bahkan belum mahir, jadi masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan. Itu murni mengandalkan ras tingkat tinggi plus setumpuk keterampilan ras tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi untuk bertahan hidup. Pengalaman pertempuran yang diperoleh kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Bugi dan yang lainnya. Tidak lagi. Di ruang reruntuhan, setelah mengirim udang merah lainnya, Siyu dan yang lainnya menunggu kandidat berikutnya. Namun, 1 menit berlalu kali ini. Tidak ada kandidat berikutnya yang datang untuk waktu yang lama. Siyu menghitung waktu. Sudah 3 hari, dan perjamuan Istana Naga hampir berakhir. Meski kali ini melelahkan, keuntungannya memang tidak sedikit. Di antara binatang laut yang masuk, Siyu bahkan menemukan 3 binatang laut yang telah menguasai kehendak tuannya. Sayangnya, ketiganya telah mencapai tingkat raja. Kalau tidak, jika itu adalah pangkat transenden atau bahkan komandan, dia pasti akan langsung menculiknya. Itu akan menjadi tim kedua. Siyu sudah lama mulai memiliki niat untuk mengasuh tim kedua. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, selain dari reinkarnasi wasiat seperti Susu,
memang tidak mudah untuk menguasai wasiat Tuan pada tingkat rendah. Di bawah tingkat raja, kumpulan surat wasiat tertinggi yang pernah dilihat Si Yu hanya tingkat menengah. Dia belum pernah bertemu siapapun dengan kehendak Tuan. Di sisi lain, di antara kelompok penguasa laut di Dragon Palace City, ada beberapa binatang laut tingkat penguasa dengan kehendak penguasa. Tampaknya kehendak ibu naga dan kucing permata memang berada di pihak yang lebih lemah. Benar-benar tidak ada orang lain, gumam Si Yu. 11. Baby Ginseng, dan yang lainnya menyusut dan beristirahat. Jadi itu. Namun, ada apa dengan suasana yang terlalu sunyi dan menindas ini? Aku akan keluar dan melihatnya, Si Yu berteriak pada Eleven dan yang lainnya sebelum meninggalkan ruang reruntuhan. Di tempat perjamuan Istana Naga, Si Yu baru saja keluar ketika dia tiba-tiba terdiam. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dunia luar tampaknya sama-sama sunyi. Meskipun sebagian besar kekuatan laut masih ada, setiap bentuk kehidupan tampak menatap langit dengan kagum, tidak berani bernapas. Bahkan totem Raja Naga Laut memandang langit dengan hormat. Si Yu juga tanpa sadar menoleh dan melihat sosok humanoid dalam gaun putih kuno. Dia memiliki kulit putih dan rambut putih berkilau yang secara alami jatuh, seperti air terjun laut yang berkilauan di bawah cahaya. Ekspresinya tanpa emosi, seolah-olah dia adalah dewa yang tinggi dan perkasa yang menghadap semua orang. Ketika Si Yu melihat tanduk naga putih yang rumit di kepalanya dan bola naga hijau dan putih seukuran bola kaca di dahinya, jantungnya langsung berdetak kencang. Dia mengerti mengapa tidak ada yang tiba-tiba masuk untuk mengikuti tes. Tuan Dewa Naga, kamu akhirnya bangun. Setelah melihat ini, ekspresi Raja Naga Laut berubah menjadi kegembiraan. Di samping, naga es itu sedikit diam dengan ekspresi patuh. Meskipun itu senior dan bahkan mungkin memiliki lebih banyak pengalaman daripada Dewa Naga dari kota Istana Naga, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Menghadapi Raja Naga Laut dan yang lainnya, itu masih bisa berpura-pura, tetapi menghadapi setengah dewa, eksistensi kuat yang mengendalikan kota Istana Naga, itu tidak bisa tidak patuh. Setengah dewa melawan totem biasa seperti seorang ibu yang melawan putrinya. Demigod, ya, itu adalah Beastamers yang legendaris dalam sejarah. Adapun totem biasa, mereka diberi label legenda berjudul. Keduanya tidak memiliki level yang sama. Kaisar Wu mengontrak 9 totem dengan kekuatan yang cukup bagus, dan bersama-sama dengan fusion talent terbaik mereka, meskipun bisa menekan setengah dewa seperti Yun'an, pada akhirnya tetap dikalahkan oleh pihak lain. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan setengah dewa. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 313 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 14 Mei tahun 2022 sampai 2 comments. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. Bab 313 Dewa Naga ada di sini, 1. Ya, Dewa Naga Kota Istana Naga melayang di udara. Tidak hanya menarik perhatian semua binatang laut, tetapi juga mengejutkan dan membungkam Yusu dan yang lainnya di wilayah manusia. Sial, sial, sial. Bukankah perjamuan Istana Naga biasanya hanya dipimpin oleh sebuah totem? Mengapa? Mengapa Dewa Naga Kota Istana Naga habis? Mereka melirik Si Yu, yang juga baru saja keluar dari reruntuhan, dan segera merasakan hawa dingin di hati mereka. Mungkinkah Si Yu telah menyebabkan keributan besar di perjamuan Istana Naga dan membangunkan Dewa Naga? Ah, itu sudah berakhir. Si Yu akan mati. Demikian pula, kucing permata, yang memanggil sekelompok saudara perempuan tuan dan makan dan minum, juga bersalah sesaat ketika melihat penampilan Dewa Naga Kota Istana Naga. Lagi pula, itu baru saja selesai bergosip tentang sejarah hubungan Dewa Naga dengan Si Yu. Dewa Naga Dewa, setelah Raja Naga Laut selesai memberi salam, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya berbicara dengan hormat. Banyak orang percaya yang taat berlutut untuk beribadah. Di hadapan suara-suara ini, Dewa Naga dalam bentuk naga tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, dia menatap Si Yu, yang baru saja keluar dari reruntuhan. Si Yu, apakah perjamuan Istana Naga sudah berakhir? Tatapan Dewa Naga berhenti sejenak pada Si Yu sebelum dia bertanya pada Raja Naga Laut. Ini sudah berakhir. Raja Naga Laut segera berkata. Bahkan jika itu belum berakhir, itu sudah berakhir sekarang. Mendengarkan instruksi Dewa Naga adalah yang paling penting.
Baiklah, kalau begitu biarkan mereka kembali dan merenungkan diri mereka sendiri, kata Dewa Naga. Banyak penguasa laut terkejut. Ekspresi para elit kota Istana Naga yang sedang mendiskusikan bagaimana mereka bertahan selama beberapa detik di tangan Si Yu berangsur-angsur membeku. Astaga, Dewa Naga, kapan dia datang? Apa yang dia dengar? Banyak pewaris penguasa Dragon Palace City tidak bisa duduk diam. Terlepas dari manusia itu dan totem naga es, semua orang bubar. Kalau begitu, mari kita mulai bisnis. Setelah menginstruksikan Raja Naga Laut, dia melihat naga es. Pasti ada sesuatu yang penting bagi Raja Naga untuk membangunkan Dewa Naga dalam pengasingan. Alasan mengapa dia terbangun kali ini adalah karena tubuh reinkarnasi Spritel Laut Biru dan penambahan totem naga es. Di matanya, perjamuan Istana Naga sama sekali tidak penting. Faktanya, reinkarnasi dari Spritel Laut Biru tidak penting di mata Dewa Naga. Dia menatap naga es. Saat ini, yang paling mengkhawatirkannya adalah totem naga es yang mengikuti Kaisar Waktu. Naga es, asteris, 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 asteris. Ya, setelah mendengar instruksi Dewa Naga, Raja Naga Laut segera memelototi banyak penguasa lautan. Tuan-tuan laut ini langsung pergi dengan lesu. Laut Tirani, kamu harus pergi bersama mereka dulu. Ice Dragon dan aku akan menjaga Si Yu. Dewa Naga pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Setelah mendengar telepati Raja Naga Laut, legenda Laut Tirani tidak berekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Karena Dewa Naga tidak berencana untuk membiarkannya tinggal, dia akan membawa Yusu dan yang lainnya kembali ke Heaven Green Island. Adapun apakah Si Yu akan berada dalam bahaya, dia seharusnya tidak. Bagaimanapun, dalam pertempuran totem berikutnya, Dewa Naga adalah sekutu yang membantu Dong Huang. Jika bukan karena Dewa Naga, bahkan jika Dong Huang masih ada, itu tidak akan tumbuh dengan mulus. Dapat dikatakan bahwa signifikansi Dewa Naga bagi Dong Huang jauh melebihi legenda manapun yang diberi gelar. Sesaat kemudian, hanya Dewa Naga, Raja Naga Laut, Naga Es, dan Si Yu yang tersisa di Pulau Perjamuan Naga yang besar. Kucing Permata juga pergi dengan legenda Laut Tirani dan yang lainnya. Di pulau itu, Si Yu merasakan suasana canggung dan berpikir tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan Dewa Naga Senior. Lagi pula, orang ini bisa dikatakan sebagai bos besar dan wanita kaya teratas di seluruh planet biru. Sosok setinggi langit-langit. Si Yu berpikir sejenak. Mungkin di antara wanita yang dia kenal, hanya pemimpin legenda di Tingxiang yang bisa dibandingkan dengan 7 pulau. Dewa Naga Dewa, apakah Anda ingin melihat reinkarnasi Lord Blue Sea Sprite? Raja Naga Laut bertanya pada Dewa Naga. Dewa Naga melirik Si Yu dan menggelengkan kepalanya. Kita akan membicarakan tentang reinkarnasi Sprite Laut Biru nanti. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk memeliharanya. Tidak perlu meminta pendapat saya jika Laut Abis tidak keluar. Petik 2. Ya, Raja Naga Laut segera berkata. Ia tahu bahwa Dewa Naga akan merespons dengan cara ini. Sejak mengendalikan kota Istana Naga, selain kultivasi, Dewa Naga ini pada dasarnya tidak peduli dengan urusan kota Istana Naga. Sekarang, seperti yang diharapkan, bahkan reinkarnasi dari Sprite Laut Biru tidak terlalu menjadi masalah. Namun, pewaris Tuan itu sebenarnya bisa membuat Dewa Naga menegur mereka dan merenung. Sepertinya energi negatif mereka membuat Dewa Naga terdiam, Raja Naga Laut bergumam di dalam hatinya. Naga Es Senior. Setelah berbicara dengan Raja Naga Laut, Dewa Naga menatap Naga Es. Kehormatan ini melelehkan es dan salju di tubuh Naga Es. Naga Es buru-buru tersenyum malu dan berkata, Tuan Naga Dewa terlalu sopan, terlalu sopan. Aku tidak bisa disebut senior. Aku dengar kamu mengikuti Kaisar Waktu. Benarkah? Jantung Naga Es itu berdetak kencang. Itu mengutuk Si Yu karena menggali lubang untuk itu. Dikatakan, semacam, saya memang telah bertarung beberapa kali dengan Kaisar Si, tetapi sebagian besar waktu, itu melindungi Jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Si, Jenderal Naga Es Muhuyin. Petik 2. Dewa Naga tersenyum dan berkata, aku pernah mendengar bahwa Kaisar Si menggunakan kekuatan Vena Naga Ruang Waktu untuk melakukan perjalanan melalui waktu ke era totem puluhan ribu tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ah, ini, Naga Es tercengang. Itu tidak tahu. Dari mana dia mendengar tentang ini? Bahkan jika ada,
Itu mungkin setelah mereka pensiun dan pulang, bagaimanapun, selama pertempuran totem, Kaisar Si pada dasarnya telah bertarung di sampingnya, Si Yu juga bingung. Kaisar Si telah bertransmigrasi melalui waktu dan pergi ke era totem. Ini, aku memang belum pernah mendengarnya, tapi Kaisar Si telah mempelajari masa lalu dan masa depan. Ini memang ada. Apakah begitu? Dewa Naga tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi penyesalan ketika dia mendengar bahwa Naga Es juga tidak tahu. Pada saat ini, Si Yu masih bertanya-tanya mengapa Dewa Naga menahannya di sini karena dia tidak peduli dengan Sprite Laut Biru. Namun, pada saat berikutnya, dia mengerti. Dewa Naga kemudian menoleh ke Si Yu dan berkata, apakah kamu sangat berpengetahuan tentang retakan ruang reruntuhan? Si Yu, ini, semacam. Saya memang telah memecahkan beberapa ruang reruntuhan. Petik 2. Dewa Naga mengangguk dan berkata, sejak zaman kuno, kamu adalah manusia pertama yang dapat berkomunikasi dengan reruntuhan Laut Biru. Manusia, saya ingin mempercayakan Anda sesuatu untuk membantu saya melakukannya. Petik 2. Apa itu? Si Yu tercengang. Aku tahu tentang vena naga spasial. Legenda mengatakan bahwa urat naga spasial adalah habitat makhluk mythical, Time Sprite. Setiap urat naga spasial memiliki kehancuran spasial yang memiliki kekuatan untuk melampaui waktu. Saya ingin Anda membantu saya menemukan dan memecahkan reruntuhan spasial. Petik 2. Dewa Naga memandang Si Yu dan berkata, aku ingin menggunakan kekuatan vena naga ruang waktu untuk kembali ke 1000 tahun yang lalu. Bab 314 Tangan Hitam dari Era Mitos. Ini. Setelah Dewa Naga selesai berbicara, Raja Naga Es dan Raja Naga Laut terkejut. Terutama Naga Es. Tidak heran Dewa Naga tiba-tiba bertanya apakah Kaisar Si telah pindah. Jadi Dewa Naga juga ingin bertransmigrasi melalui waktu. 1000 tahun yang lalu, tampaknya menjadi simpul kebangkitan Kaisar Naga setelah runtuhnya dinasti Permaisuri dan ratusan tahun kekacauan. Ini, Si Yu juga sama sekali tidak menyangka bahwa Dewa Naga ingin dia tetap tinggal karena dia ingin mempercayakannya untuk membantu memecahkan reruntuhan. Hampir seketika, Si Yu mengingat gosip antara guru kucing dan dia hari itu. Dewa Naga adalah belahan jiwa Kaisar Naga Long Qingyun. Namun, kedua belah pihak tidak bisa bersama karena ras dan alasan lainnya. Setelah itu, Dewa Naga, yang merupakan naga surgawi dari Laut Surgawi, bahkan mulai mempelajari garis keturunannya dalam upaya untuk mengubah rasnya. Pada akhirnya, ia berevolusi menjadi gadis naga kehidupan naga tipe naga humanoid. Namun, meskipun Dewa Naga berhasil, Kaisar Naga meninggal karena suatu alasan. Mungkinkah Dewa Naga ingin kembali ke 1000 tahun yang lalu untuk menemukan Kaisar Naga? Si Yu segera membayangkan cinta yang melintasi 1000 tahun di benaknya. Bagusnya, Si Yu segera merasa tidak bisa berkata-kata. Jika itu untuk menjelajahi reruntuhan, aku mungkin bisa mencobanya. Namun, saya tidak bisa menjamin kesuksesan. Kehancuran spasial yang disebutkan oleh Dewa Naga seharusnya adalah kehancuran mitos. Sprite Laut Biru sudah bisa dianggap tingkat tinggi di reruntuhan Laut Biru yang ditransmisikan dari berbagai lautan di planet biru. Adapun reruntuhan mythical, level mereka bahkan lebih tinggi. Mereka semua adalah reruntuhan yang tertinggal dari era mythical. Mereka tidak semudah itu untuk dihubungi. Tidak apa-apa, setelah gagal begitu lama, saya tidak keberatan gagal lagi. Bagaimanapun juga, aku tidak terlalu percaya padamu, kata Dewa Naga. Si Yu, orang ini juga tahu bagaimana mendorong orang. Pergi ke reruntuhan sendiri. Bisakah saya mengambil kebebasan untuk bertanya apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda kembali ke 1000 tahun yang lalu? Si Yu tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Jika dia hanya berkencan, Si Yu merasa bahwa memecahkan kehancuran ini akan sangat membosankan. Dewa Naga melirik Si Yu dan berkata, aku ingin melakukan sesuatu. Setiap orang, siapa yang tidak tahu bahwa itu untuk melakukan sesuatu? Apalagi, pariwisata. Saya ingin memverifikasi sesuatu. Aku ingin membunuh bentuk kehidupan mythical tertentu. Bola naga hijau dan putih di dahinya menyala, dan rambutnya yang indah berkibar. Begitu dia selesai berbicara, naga laut dan naga es terkejut. Si Yu juga terkejut. Bukankah dia akan berkencan? Bentuk kehidupan mitos. Mungkinkah masih ada kehidupan mythical yang masih hidup? Si Yu buru-buru bertanya.
Ketika datang ke bentuk kehidupan mythical, termasuk seperti waktu sebelumnya, dia langsung tidak mengantuk. Ini jauh lebih menarik daripada sejarah cinta Kaisar Naga. Tepatnya, itu adalah sisa jiwa mythical. Dewa Naga berkata dengan tenang. Ah, mitos. Raja Naga Laut, Naga Es, dan Si Yu langsung berubah menjadi penonton. Sebelum Long Qingyun bangkit, dia pernah mendapatkan pengakuan sebagai reruntuhan mitos naga. Dia juga mengandalkan kehancuran mitos ini untuk mengarah ke domain legendaris. Petik 2. Si Yu dan yang lainnya tahu tentang deskripsi Dewa Naga. Dalam sejarah, Kaisar Naga sepenuhnya dikenal sebagai putra keberuntungan. Dikatakan bahwa dia memiliki keberuntungan yang tak ada habisnya dalam hidupnya. Pada awalnya, reruntuhan mitos suku naga ini adalah awal dari semua keberuntungan. Kehancuran ini membuatnya tumbuh menjadi kaisar legendaris yang sebanding dengan Kaisar Si, Kaisar Wu, dan Permaisuri sebagai orang biasa dengan bakat penguatan yang sangat umum. Lagi pula, bakat waktu Kaisar Si, bakat fusi terbaik Kaisar Wu, dan garis keturunan Phoenix Permaisuri semuanya adalah kekuatan terbaik. Namun, Kaisar Naga berbeda. Bakat penguatannya terlalu umum. Bahkan di Ichefield High School tempat Si Yu lulus, ada banyak tipe. Tanpa keberuntungan khusus, memang sangat sulit bagi Beastaming Talent untuk tumbuh menjadi Beastamer yang legendaris. Tentu saja, sangat sulit bagi talenta yang kuat untuk tumbuh tanpa sejumlah keberuntungan. Misalnya, meskipun kepala sekolah generasi pertama dari Imperial Capital University juga memiliki bakat waktu, pada akhirnya, dia hanya mengolah prediksi burung hantu. Dia memang orang yang sangat beruntung, tetapi keberuntungan ini juga ada harganya. Di reruntuhan mythical ini, jiwa naga dari era mythical sedang tidur. Dewa Naga berkata, reruntuhan mitos hanya mengakui Long Qingyun sebagai tuan mereka di bawah campur tangan jiwa naga ini. Dan tujuannya adalah untuk menggunakan kekuatan Long Qingyun untuk memelihara pengorbanan naga untuk menghidupkannya kembali. Kaisar Naga dan 9 binatang buas besarnya yang kamu sebutkan mati di bawah kepemilikan jiwa naga. Setelah Dewa Naga selesai berbicara, Raja Naga Laut dan Naga Es membuka mulut mereka lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui hal seperti itu. Lagi pula, legenda itu sama sekali tidak mencatat penyebab kematian Kaisar Naga. Di mana jiwa naga itu? Si Yu bertanya. Dewa Naga berkata, itulah yang ingin aku verifikasi. Long Qingyun menemukan konspirasi tertentu yang tersembunyi di reruntuhan mitos ini sejak lama, jadi dia tidak terkejut dengan kedatangan hari ini. Dia bahkan membuat banyak persiapan. Mengapa kamu masih menggunakan reruntuhan mythical ini ketika kamu menemukannya lebih awal dan memelihara hewan peliharaan sesuai dengan sumber daya dan informasi yang disediakan oleh reruntuhan? Naga Es bertanya. Dewa Naga berkata, dia mengatakan bahwa bahkan jika kekuatan ini ditakdirkan untuk memiliki harga, dia punya alasan untuk menggunakan kekuatan ini di dunia totem itu. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengakhiri dunia totem saat itu. Setelah menyadari kemungkinan dalang di balik reruntuhan mythical, dia sudah siap untuk menghadapi semua perubahan. Bab 315 Tangan Hitam dari Era Mitos 1. Agar tidak mempengaruhi dinasti Dong Huang yang baru saja memulihkan perdamaian, dia bahkan memilih untuk menghadapinya sendiri. Saya tidak tahu hasil akhirnya. Saya hanya tahu bahwa Long Qingyun meninggal, tetapi saya tidak dapat mengkonfirmasi hasil akhir dari sisa jiwa mythical itu. Petik 2. Mungkin Long Qingyun membunuhnya, atau mungkin Long Qingyun menyegelnya lagi, atau mungkin berhasil lolos. Tapi yang pasti adalah bahwa sisa jiwa mythical tidak berhasil memiliki Long Qingyun dan hewan peliharaannya. Tetapi tidak peduli yang mana, saya ingin secara pribadi kembali ke masa lalu untuk memverifikasinya. Petik 2. Pada saat itu, saya tidak memiliki kekuatan untuk membantunya, tetapi sekarang, kekuatan saya harus lebih kuat daripada teman-temannya. Setelah Dewa Naga selesai berbicara, dia mengamati Si Yu lagi dan berkata, tapi kekuatanmu tampaknya sedikit lemah. Dengan kekuatanmu saat ini, tanpa perlindunganku, aku khawatir kamu tidak bisa bergerak bebas dengan kekuatan nadi naga. Masih ada waktu. Ada gelombang spasial yang kacau di inti vena naga ruang waktu. Pada tahap ini, bahkan demigod tidak bisa bersentuhan dengannya. Ini adalah zona terlarang seumur hidup. Hanya pada waktu tertentu pasang surut spasial akan memulihkan stabilitasnya. Pada saat itu,
Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memasuki area inti dari Vena Naga Ruang Waktu. Karena Anda telah setuju untuk menjelajahi Vena Naga Ruang Waktu dengan saya, cepat tingkatkan kekuatan Anda sebelum Anda bisa masuk. Petik 2. Yang terbaik adalah mencapai level legendaris. Ketika waktunya tepat, aku akan mencarimu. Ah, si Yu saat ini seperti sekelompok hiu kecil yang telah dipukuli olehnya. Dia berhenti berpikir. Setelah mendengar begitu banyak dari Dewa Naga, dia tiba-tiba menjadi tenang dan sedikit menyesal. Meskipun menjelajahi reruntuhan ruang mitikal adalah daya tarik yang fatal bagi si Yu, itu terdengar sangat berbahaya. Dia adalah seorang noob, bisakah dia melakukan ini? Namun, karena itu bukan permintaan baginya untuk pergi sekarang, si Yu masih bisa menerimanya. Pada saat ini, naga es dan naga laut benar-benar mati rasa. Jadi begitulah cara Kaisar Naga, Putra Takdir, meninggal. Ternyata reruntuhan mitikal yang diperoleh Kaisar Naga memiliki jiwa yang tersisa dari era mitikal. Karena kamu bisa menyiksa kota Istana Naga sampai keadaan ini, itu berarti potensi bakatmu tidak buruk. Bahkan Blue Sea Sprite dikontrak olehmu. Dengan potensimu, akan sangat mudah bagimu untuk menjadi Beastamer yang legendaris. Bantu aku menjelajahi reruntuhan spasial. Apakah itu berhasil atau tidak, saya akan membayar Anda cukup. Petik 2. Aku bisa memberimu bantuan sekarang untuk membantumu meningkatkan ranahmu sesegera mungkin. Raja Naga Laut, dalam laporan sebelumnya, kamu pernah mengatakan bahwa hewan peliharaan yang dia kontrak menyerap bola naga Dewa Naga. Baik, ya, jawab Raja Naga Laut. Dewa Naga mengangguk dan menatap si Yu. Jika saya tidak salah dengar sebelumnya, hewan peliharaan Anda menangkap kekuatan ilusi. Selain itu, ia juga dapat mengandalkan berbagai kekuatan elemen naga untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebelum keluar, Dewa Naga telah mendengar banyak deskripsi bugi dari anak-anak muda kota Istana Naga. Misalnya, memanggil pantom naga es yang sangat realistis. Misalnya, melepaskan kekuatan naga sekaligus. Misalnya, tiba-tiba menjadi naga. Atau mungkin itu masih berbentuk kupu-kupu, tapi ia telah memperoleh atribut naga dalam sekejap. Kebugaran fisiknya bahkan lebih menakutkan daripada atribut naga. Melalui ini, tidak sulit bagi Dewa Naga untuk menentukan bahwa Bugi telah menguasai kekuatan ilusi dan dapat memperkuat dirinya dengan kekuatan naga imajinasi. Bisakah kamu memanggilnya dan biarkan aku melihatnya? Baiklah, si Yu tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang ingin dilihat Dewa Naga bukanlah susu, tetapi Bugi. Si Yu dengan cepat memanggil Bugi. Pada saat berikutnya, disertai dengan riak kosong, Bugi, yang telah menyusut seukuran telapak tangan dan memulihkan kekuatannya, muncul di dunia luar. Setelah keluar, Bugi memandang Dewa Naga yang mulia dan segera berhati-hati, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah bos yang sangat besar. Tunjukkan padaku kemampuan yang kamu tunjukkan pada Raja Naga Laut saat itu. Dewa Naga memandangi kupu-kupu biru kecil itu. Bugi, si Yu menginstruksikan lagi. Bugi segera mengangguk. Pada saat berikutnya, tubuh besar berbentuk naga yang ditutupi sisik naga biru dan putih terus mengembun, mengambang dan berputar-putar di belakang Bugi. Kemudian, dengan raungan dari Divine Dragon, ia langsung terbang menuju Bugi dan menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan Bugi langsung berubah, dan auranya meningkat pesat. Keahlian, naga imajinasi, level super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah kombinasi dari keterampilan spiritual, spasial, dan naga. Melalui kekuatan imajinasi, ia dapat mengubah fisiknya menjadi tubuh naga surgawi. Ia memiliki atribut sejati, fisik, energi, kekuatan hidup, dan kekuatan naga yang sebanding dengan naga. Ini adalah kemampuan untuk membandingkan dan melampaui naga. Seperti yang diharapkan, pada saat yang sama, Dewa Naga melihat pemandangan ini dan memahami segalanya. Jari putihnya menunjuk ke Bugi. Di saat berikutnya, Bugi segera menjadi besar. Hantu naga suci di tubuhnya dikeluarkan dan melilit punggung Bugi lagi. Bugi terkejut. Di bawah pengamatannya, karakteristik dan warna naga surgawi yang dibayangkannya mulai menghilang dengan cepat. Segera, itu menjadi naga surgawi ilusi yang hampir berwarna abu-abu. Setelah memahami karakteristik keterampilan ini, Dewa Naga berkata, bukan keterampilan yang buruk. Ini adalah keterampilan evolusi. Melalui kekuatan imajinasi,
Itu mensimulasikan kekuatan naga suci dan kemudian mengubah kekuatan naga suci menjadi kekuatannya sendiri. Saat dilatih dengan sempurna, ia bisa berevolusi menjadi naga dan menembus batas skill. Itu akan melampaui naga dan mencapai yang ekstrim, berjalan di jalannya sendiri. Petik 2. Kata-kata Dewa Naga mengungkapkan sifat keterampilan imajinasi naga, membuat Si Yu mengangguk. Hal terpenting dari skill ini adalah untuk menebus kekurangan rasialnya melalui keunggulan rasial para naga. Inti hantu naga surgawi imajiner setara dengan cangkang kosong. Ini sangat mudah dibentuk. Proses peningkatan kemahiran skill adalah proses mengisi cangkang ini melalui berbagai keunggulan Divine Dragon. Metode pelatihannya yang sebenarnya tidak boleh terbatas pada satu naga untuk imajinasinya. Bahkan naga memiliki keunggulan rasialnya sendiri sesuai dengan rasnya. Jika Anda ingin melatih keterampilan ini secara ekstrim, Anda harus membayangkan dan menyerap manfaat dari banyak naga. Semakin kuat dan semakin banyak naga surgawi yang Anda visualisasikan, semakin cepat kecakapan keterampilan meningkat, dan semakin tinggi batas atas keterampilan yang dapat Anda capai. Itu tidak jauh berbeda dari apa yang kupikirkan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memvisualisasikan kehendak Dewa Naga masa lalu di reruntuhan Dewa Naga Kota Istana Naga. Dewa Naga membuat keputusan. Ketika dia selesai berbicara, Raja Naga Laut terkejut. Si Yu juga tercengang. Dewa Naga melanjutkan, jika saya ingat dengan benar, dibandingkan dengan menggunakan sumber daya budidaya untuk bermeditasi, cara tercepat bagi Beastamers manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka setelah melangkah ke level Anda adalah dengan meningkatkan level mereka sendiri melalui peningkatan kekuatan mereka. Hewan peliharaan. Jika Anda dapat memvisualisasikan sosok Dewa Naga masa lalu, jalur kemajuannya akan sangat jelas dan cepat. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinannya, Anda juga dapat menjamin bahwa Anda dapat dengan cepat maju ke legendaris. Petik 2. Setelah kata-kata naga jatuh, di samping, Bugi benar-benar terpana. Kemudian, itu bahkan sedikit tersentuh. Bukankah generasi Dewa Naga di kota Istana Naga semuanya adalah naga tingkat setengah dewa? Bisakah itu memvisualisasikan mereka semua? Jika itu membayangkan mereka, bahkan jika setiap ilusi hanya memiliki 1/10.000 kekuatan mereka, seberapa kuat naga imajinasinya? Pada saat ini, Bugi, yang telah kembali ke posisi juniornya di tim, tiba-tiba melihat jalan yang sangat menyilaukan. Jika bukan karena naga es, itu harus mengakui ibu lain. Bab 316 kembali ke Dong Huang. Kota Istana Naga. Di sebuah pulau yang terletak jauh di dalam alam mistik kota Istana Naga, Pulau Dewa Naga. Dengan pemikiran dari Dewa Naga, angin kencang melilit Si Yu, Bugi, Naga Es, dan Raja Naga Laut. Ketika mereka bereaksi lagi, mereka sudah muncul di tanah yang luas. Apa yang masuk ke mata mereka adalah reruntuhan batu besar yang tampak seperti pegunungan. Ketika Dewa Naga memutuskan untuk membiarkan Bugi memvisualisasikan sosok kehendak Dewa Naga, dia memindahkan Si Yu dan yang lainnya dengan sebuah pikiran. Setelah diteleportasi, Ice Dragon terkejut. Apakah ini reruntuhan Dewa Naga? Di pulau itu, ada gunung tak berujung yang membentang seperti punggung naga, memenuhi tanah yang luas. Di setiap gunung, di bawah kabut putih yang tersisa, ada patung seperti hantu. Mereka adalah naga surgawi yang hidup. Hanya dari penampilan mereka, mereka memancarkan aura mendominasi yang menghancurkan bumi, seolah-olah mereka adalah dewa kuno yang tidur di reruntuhan, menunggu untuk bangun kapan saja. Hanya dengan melihat patung-patung batu itu sendiri, mereka bahkan merasa lebih kuat dari tuan seperti kucing. Setelah Si Yu dan Bugi tiba, mereka melihat batu Dewa Naga satu demi satu dan menelan ludah. Dewa Naga Senior, apakah ini patung kehendak Dewa Naga masa lalu? Si Yu bertanya. Mata Bugi berbinar. Tepatnya, itu adalah kehendak Dewa Naga masa lalu yang bersedia meninggalkan jejak mereka. Dewa Naga berkata, patung-patung batu ini semuanya ditinggalkan oleh mantan Dewa Naga untuk membiarkan keturunan ras naga di masa depan yang datang ke reruntuhan Dewa Naga melihat sikap heroik mereka. Ketika naga merasakan dan melihat patung batu dengan sekuat tenaga, mereka bisa berhalusinasi dan melihat kekuatan mereka sebelumnya. Pada akhirnya, mereka hanya sekelompok pria yang terlalu banyak pamer. Meskipun itu bukan naga, hewan peliharaanmu untuk sementara dapat mengubah dirinya menjadi naga melalui skill itu.
Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memvisualisasikannya. Mendengar evaluasi Dewa Naga saat ini terhadap Dewa Naga sebelumnya yang telah meninggalkan patung wasiat, Raja Naga Laut tercengang, tapi sepertinya itu benar-benar masuk akal. Tidak ada aturan yang memaksa Dewa Naga untuk meninggalkan patung wasiat di reruntuhan Dewa Naga. Misalnya, Dewa Naga saat ini tidak mengukir patung batunya sendiri. Namun, surat wasiat ini terlihat sangat tampan. Raja Naga Laut menghela nafas. Ketika pertama kali datang ke reruntuhan Dewa Naga, itu hampir melihat mereka satu persatu, dan pengetahuannya meningkat. Menurut pendapatnya, Dewa Naga yang diwakili oleh setiap patung batu di sini lebih kuat dari naga hitam milik tuannya. Memikirkan hal ini, Raja Naga Laut menggertakkan giginya. Itu jelas tidak jauh lebih buruk daripada naga hitam. Pada akhirnya, karena dia bukan betina, dan karena kupu-kupu bulu surgawi bukan betina, dia tidak dikontrak. Ketika mengingat bahwa 9 hewan peliharaan yang dikontrak Lin Feng semuanya perempuan, Raja Naga Laut merasakan gelombang kebencian. Mengapa itu bukan perempuan? Mengapa Beastamers masih lebih menyukai anak perempuan daripada anak laki-laki? Dewa Naga Senior, mengapa ada patung Dewa Naga yang rusak di sana? Saat Siyu mengamati, dia tiba-tiba menemukan titik buta dan melihat patung wasiat Dewa Naga yang telah hancur berkeping-keping. Itu, Dewa Naga melihat ke atas dan berkata, itu adalah patung Dewa Naga sebelumnya. Saya tidak terlalu menyukainya, jadi saya menghancurkannya. Siyu, Bugi, dan Naga Es. Selanjutnya, reruntuhan Dewa Naga akan terbuka untukmu. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda bisa datang kapan saja. Sayangnya, hewan peliharaan Anda bukan totem dan tidak bisa masuk ke bagian dalam ruang reruntuhan. Jika tidak, Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Lupakan. Dewa Naga berkata, Naga Es Senior berada di level totem dan dapat memasuki bagian dalam reruntuhan untuk menerima ujian reruntuhan. Adapun kamu dan kupu-kupu ini, kamu harus memvisualisasikan patung-patung kehendak Dewa Naga ini di luar. Namun, meskipun mereka hanyalah benda mati, orang-orang yang meninggalkannya, bagaimanapun juga, adalah Dewa Naga sebelumnya. Kekuatan hewan peliharaan Anda masih terlalu lemah. Selama proses visualisasi, itu mungkin menyebabkan beban besar pada tubuh dan pikirannya, jadi bersiaplah secara mental. Tentu saja, jika Anda berhasil memvisualisasikannya, itu akan memiliki efek yang baik pada temperamennya. Petik 2. Apa? Ketika mendengar bahwa memvisualisasikan patung wasiat Dewa Naga memiliki efek samping yang juga dapat meredam wasiat, mata Bugi langsung berbinar. Ada hal yang baik, tidak hanya bisa melatih keterampilan naga imajinasi, tetapi juga bisa melatih kehendak Tuan. Ini adalah situasi menang-menang. Ya, saya akan membuatnya memperhatikan, jawab Siyu. Pada waktu bersamaan, Naga Es bertanya dengan penuh semangat, Tuan Dewa Naga, bisakah aku langsung pergi ke pengadilan reruntuhan Dewa Naga? Bukankah Raja Naga Laut mengatakan sebelumnya bahwa ada kebutuhan untuk melakukan beberapa upacara bergabung? Itu hanya bergabung setelah bersumpah di reruntuhan di bawah kesaksian Anda dan banyak Raja Naga. Petik 2. Dewa Naga berkata, lupakan formalisme, masuk saja. Ketika saatnya tiba, biarkan Raja Naga Laut memberitahu berbagai Raja Naga dan beritahu mereka. Ini, Ice Dragon tidak menyangka akan sesederhana itu. Baiklah, melihat bahwa Dewa Naga begitu santai, Raja Naga Laut mengangguk tanpa berkata-kata. Omong-omong, terakhir kali bergabung dengan kota Istana Naga, Dewa Naga tampaknya hanya mengirim klon untuk menghadapinya. Bagaimanapun, rasanya itu tidak terlihat seperti tubuh aslinya. Hanya itu yang harus saya katakan. Setelah menginstruksikan, Dewa Naga melihat reruntuhan Dewa Naga dan kemudian pada Siyu. Dia tidak melanjutkan berbicara. Setelah mengambil 2 langkah lambat, dia menghilang di depan semua orang. Melihat ini, Raja Naga Laut menunjukkan tatapan iri pada Siyu. Saya pikir Pulau Dewa Naga dan reruntuhan Dewa Naga hanya dapat diakses jika Anda melewati kamar Dewa Naga. Umumnya, tanpa keadaan khusus, bahkan Raja Naga pun tidak bisa datang begitu saja. Anda sangat beruntung. Anda adalah salah satu dari sedikit manusia yang datang ke reruntuhan Dewa Naga, dan Anda benar-benar dapat datang untuk memvisualisasikan patung kehendak Dewa Naga. Dengan skill yang dimilikinya, mungkin Anda bisa benar-benar mendapatkan panen yang besar. Penilaian Dewa Naga jelas tidak salah.
Apakah ada orang lain yang pernah ke sini? Siyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa Kaisar Naga juga datang 1000 tahun yang lalu. Saya tidak yakin tentang yang sebelum dan sesudah. Singkatnya, Anda harus menangkap peluang ini. Tatapan Raja Naga Laut rumit. Itu tidak menyangka bahwa Siyu benar-benar bisa dianggap sangat tinggi oleh Dewa Naga. Oleh karena itu, pada akhirnya, putranya yang tidak layak untuk Siyu. Lagi pula, tidak apa-apa jika Siyu hanya memiliki satu hewan peliharaan yang luar biasa, susu. Kuncinya adalah bahwa masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Raja Naga Laut menghela nafas. Ngomong-ngomong, ini tentang apa yang disebutkan terakhir kali. Naga es senior, setelah Anda memasuki bagian dalam reruntuhan, Anda dapat dengan hati-hati mencari kehendak naga ular laut. Di dalam reruntuhan, di beberapa pos pemeriksaan khusus, sebagian besar Dewa Naga juga meninggalkan jejak keberadaan mereka sendiri. Ah, baiklah. Ice Dragon mengangguk dan menatap Siyu dan Bugi. Tapi kalian sedang memvisualisasikan ini sekarang, jadi jangan terburu-buru mencari petunjuk yang berhubungan dengan bola naga, kan? Tidak perlu terburu-buru, jawab Siyu. Bagus, kata Naga Es. Batuk, kurasa aku harus bersiap untuk pergi ke reruntuhan Dewa Naga lagi. Saya belum siap. Bagaimanapun, itu adalah reruntuhan tipe percobaan. Meskipun bisa mendapatkan keuntungan besar, itu mungkin tidak sederhana. Naga Es berencana untuk menstabilkan dirinya sendiri dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Setidaknya, itu bisa menstabilkan kekuatan totemnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu baru saja menerobos belum lama ini. Kalau begitu bisakah kita mulai? Pada saat ini, Siyu menggosok tinjunya. Dia bertanya-tanya apakah dengan mengamati patung wasiat dari Dewa Naga sebelumnya dapat membuat wasiat Bugi mencapai kemauan sedang. Jika memungkinkan, dia benar-benar akan melakukan pembunuhan. Kecakapan sempurna, berevolusi menjadi naga. Bugi berteriak dengan antisipasi. Tubuh kupu-kupu itu masih terasa terlalu lemah dan perlu berevolusi lagi. Anda punya banyak ide, Siyu meringkuk bibirnya. Namun, kekuatan tubuhnya lebih rendah dari Eleven, kekuatan hidupnya lebih rendah dari Baby Ginseng, dan tidak bisa menjadi lebih kuat seperti Chitong. Afinitasnya terhadap kekuatan alam juga lebih rendah daripada bentuk kehidupan unsur seperti susu. Makhluk-makhluk tipe cacing memang menyedihkan, dan itu sangat berlawanan dengan ras naga. Secara umum, ketika bak memiliki keunggulan di alam, mereka pada dasarnya menggunakan strategi Womsi dan mengandalkan angka untuk menang. Namun, meski begitu, Siyu masih mengingatkan Bugi. Kecakapan adalah nomor 2, dan evolusi menjadi naga juga nomor 2. Yang perlu Anda lakukan adalah melatih kemauan Anda. Selama kemauan Anda cukup kuat, ras Anda dapat diabaikan. Bahkan jika kamu masih cacing hijau, kamu masih bisa membunuh naga. Singkatnya, meskipun Dewa Naga ini kuat, kamu tidak perlu terlalu meniru kekuatan mereka. Setelah memvisualisasikan kekuatan mereka, berusahalah untuk berjalan di jalan Anda sendiri. Kemauan yang kuat adalah fondasinya. Selama itu memiliki kehendak tuannya, setelah keterampilan supernya dimaksimalkan, ulat sutera hijau juga bisa menjadi manusia setengah dewa. Atau mitos. Pada saat itu, sehelai sutra bisa langsung membunuh segalanya. Singkatnya, pikirkanlah bahwa meskipun kamu adalah ulat sutera hijau, kamu dapat mengalahkan Dewa Naga dan memvisualisasikannya, kata Siyu melalui telepati. Bugi terkejut. Kedengarannya bagus, tetapi apakah ini ilmiah? Lupakan saja, Siyu tidak ilmiah sejak awal. Itu benar-benar tepat untuk mendengarkan Siyu. 3 hari kemudian, karena mereka harus menunggu Siyu, setelah perjamuan Istana Naga berakhir, legenda Laut Tirani dan yang lainnya belum meninggalkan kota Istana Naga. Ini juga memberi Yin Zhengfan dan yang lainnya lebih banyak waktu untuk menemukan hewan peliharaan favorit mereka. Pada tahap ini, selain Whitebrook, semua anak muda yang datang ke Dragon Palace City telah mengontrak hewan peliharaan favorit mereka. Bukannya gadis bertelinga binatang itu tidak memiliki kesempatan, tapi dia sebenarnya masih memikirkan tentang binatang pemakan besi. Itu terutama karena dia memiliki hewan peliharaan tipe air. Dibandingkan dengan yang lain, Whitebrook masih menyukai Ninely Battle Beast dan ingin menjadi ibu panda. Apa sebenarnya yang Siyu lakukan? Setelah pada dasarnya semua orang mengontrak hewan peliharaan mereka, Yusu dan yang lainnya mulai tidak melakukan apa-apa di Pulau Langit Hijau.
Mereka ingin tahu untuk apa Si Yu ditarik oleh Dewa Naga. Memikirkan bahwa Si Yu tidak hanya dapat dipilih oleh Naga Es, tetapi dia juga dapat dipilih oleh Dewa Naga sekarang, mereka iri dan cemburu. Pulau Langit Hijau. Beberapa orang yang bebas sering bertarung berpasangan. Misalnya, Yusu melawan Yin Zhengfan dan bertarung beberapa kali dalam 2 hari terakhir. Setelah menaklukkan hewan peliharaan naga baru dan membangkitkan keterampilan super, kekuatan pertempuran Yusu meningkat pesat. Dia secara alami ingin menantang jenius muda ini yang tidak bisa dia kalahkan dalam penilaian panggilan lagi. Adapun Si Yu, dia benar-benar menyerah mengejarnya. Yo, kalian berduel. Ledakan. Di arena, kuda laut kuno Yusu dan Raja Gurun Yin Zhengfan bertabrakan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di dekatnya melalui transmisi instan. Si Yu dan cacing di bahunya memandang Yusu dan Yin Zhengfan dalam pertempuran. Si Yu. Melihat Si Yu tiba-tiba muncul setelah menghilang selama 3 hari, Yusu dan Yin Zhengfan tercengang. Yusu hampir tanpa sadar berkata, "Mengapa kamu dipanggil oleh Dewa Naga?" Si Yu menggaruk pipinya. Apakah ini sesuatu yang bisa dia katakan padanya dengan santai? Dewa Naga melihat bahwa saya menggertak generasi muda kota Istana Naga terlalu kejam dan memanggil saya untuk memukuli saya. Bugi menangis. Dewa Naga masa lalu telah mengalahkannya. Hah! Mendengar kata-kata Si Yu, Yusu dan Yin Zhengfan tercengang. Tidak ada yang akan percaya Si Yu. Mereka melihat senyum Si Yu. Bagaimana dia bisa tersenyum begitu cerah setelah dipukuli? Kamu kembali. Tidak lama setelah Si Yu kembali ke Clear Sky Island, kucing permata itu juga berlari dengan transmisi instan. Itu tidak terlalu membingungkan. Itu dan legenda Laut Tirani sudah tahu apa yang Si Yu lakukan melalui naga es. Bagaimana itu? Kucing permata bertanya tentang Si Yu. Memikirkannya, jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Mungkin harus mencerna sebentar sebelum melanjutkan. Kami berencana untuk mempersiapkan Liga Nasional terlebih dahulu. Si Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum. Saya mengerti. Baiklah, ayo kembali. Kucing permata itu mengangguk. Itu memang tinggal di Dragon Palace City untuk waktu yang lama. Bosan makan ikan. Namun, sangat disayangkan untuk pergi sekarang. Naga es, saudari yang baik ini, terlalu lambat. Kucing permata masih ingin menunggunya untuk melihat apakah naga es bisa mengeluarkan beberapa batu permata legendaris dari reruntuhan Dewa Naga. Pada akhirnya, naga es tidak berani memasuki reruntuhan Dewa Naga setelah waktu yang lama. Di mana peluang terobosannya? Bab 317 Perubahan Besar dalam 100 tahun. Inatela. Pulau ini memiliki gelar akar dunia. Itu adalah habitat pohon dunia, perwujudan dari kehendak planet, dan penjaganya. Di tengah Inatela, di pohon besar yang mencapai langit, serangga hijau silindris kecil yang tak terhitung jumlahnya terpisah darinya. Bentuk mereka sangat mirip dengan protozoa sel tunggal Grass Threadworms, tetapi masing-masing dari mereka terlihat jelas dengan mata telanjang. Setelah serangga pohon hijau ini berpisah, mereka dengan cepat bergerak ke segala arah. Tujuan mereka tampaknya ke seluruh dunia. Negara nomor 1 dalam teknologi, Shenfeng, negara dataran salju yang tertutup salju sepanjang tahun, negara kemuliaan Rongguo yang percaya pada kekuatan cahaya, kerajaan kuno Minghua yang diselimuti mayat hidup, 7 pulau-pulau di negara 10.000 kepulauan. Sosok cacing pohon hijau ini bahkan bisa dilihat di negara yang dipimpin oleh Ratu Elf, yang kini setengah manusia dan setengah elf. Dan Dong Huang. Di halaman di markas besar asosiasi Dong Huang, seorang pria muda meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat sosok cacing pohon yang pergi dan kemudian ke langit biru yang tak berujung. Apakah ini pertanda semacam bencana? Dia mengungkapkan aura yang tidak sesuai dengan penampilan dan usianya, dan pohon yang menjulang tinggi secara bertahap tercermin di matanya. Laut Timur, Kota Istana Naga. Legenda Laut Tirani memandang ke-12 pemuda di depannya dan mengangguk. Perjalanan ke Dragon Palace City ini bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna. Perdana Menteri Penyu, tidak perlu mengirim saya pergi. Kemudian, legenda Laut Tirani memandang Perdana Menteri Kura-Kura yang memegang spanduk di sampingnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semoga perjalanan aman, semuanya, Perdana Menteri Penyu melambaikan spanduk. Itu terutama menatap Si Yu dan tersenyum. Tuan Si Yu, datang lagi lain kali. Ya, Si Yu tersenyum. Selain itu,
hari itu tidak akan lama lagi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Menteri Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga. Meskipun Departemen Perlindungan Lingkungan baru dalam tahap awal dan operasi departemen belum memasuki jalur yang benar, itu pasti akan digunakan dengan tepat di masa depan. Selain itu, alam mistik Kota Istana Naga dengan patung Dewa Naga dan reruntuhan Laut Biru juga terkait erat dengan pertumbuhan bugi dan susu. Legenda Laut Tirani berkata kepada Siyu dan yang lainnya, apakah kalian semua siap? Jika ya, mari kita berangkat. Petik 2. Siyu, Yusu, dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, Leviathan raksasa biru yang sangat besar yang ditutupi rambut putih lebat dipanggil oleh legenda Laut Tyrant. Pertama kali terasa asing, tetapi yang kedua terasa akrab. Kali ini, Siyu dan yang lainnya tidak merasa tidak nyaman ditelan oleh Giant Leviathan ke dalam tubuh. Mereka dengan cepat kembali ke dunia elemen air. Di dunia elemen air, masih ada layar air besar yang memungkinkan semua orang untuk berbagi perspektif Leviathan raksasa dan melihat situasi di luar. Namun, kali ini, saat mereka meninggalkan kota Istana Naga, Siyu dan yang lainnya menemukan fenomena aneh. Apa itu? Tidak lama setelah meninggalkan Dragon Palace City, Yusu menunjuk ikan hijau besar yang berenang perlahan di layar air dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ikan besar berwarna hijau ini terlihat sangat aneh. Setidaknya dalam kesan Yusu, dia tidak tahu jenis binatang laut ini. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga melontarkan ekspresi penasaran sebelum menggelengkan kepala. Mereka tidak mengetahuinya. Ada lebih banyak makhluk bawah laut daripada makhluk darat. Tidak mengherankan bahwa kita tidak mengenal mereka. Siyu menyadari bahwa tidak ada informasi tentang orang ini di indeks. Kelihatannya cukup bergizi. Makanan hijau. Kali ini, tanpa ruang Ice Dragon, kucing permata juga berada di ruang Infinite Devor. Itu melihat ikan hijau yang baru saja berenang dan berkata. Semua orang menyeringai. Benda itu jelas terlihat seperti spesies ikan bermutasi yang telah terkontaminasi. Banyak anak muda yang hadir tidak tahu ikan hijau ini, tetapi legenda Laut Tirani, yang telah melakukan kontak dengan beberapa legenda rahasia sebelumnya, setelah tiba di ruang dalam Leviathan raksasa, dia menerima umpan balik raksasa Leviathan dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Melalui laut, di aula pelatihan Binhai. Ketika mereka meninggalkan Dong Huang, semua orang pergi. Ketika mereka kembali, mereka secara alami kembali ke sini. Di kolam besar di sebuah ruangan di bidang Dao, pusaran air laut dalam memindahkan Siyu dan yang lainnya keluar. Guru, kamu kembali. Sementara Siyu dan yang lainnya masih menyesuaikan diri, murid dari legenda Laut Tiran, Master Sekte Bidang Dao, Zheng Hai, dengan cepat datang untuk menyambut mereka. Dia menatap guru yang masih tanpa ekspresi, serta Siyu dan yang lainnya, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia tahu bahwa keuntungan dari perjalanan ke Dragon Palace City ini pasti akan sangat bagus. Ya, legenda Laut Tirani mengangguk dan berkata, perlakukan mereka dengan baik. Dengan mengatakan itu, dia berjalan keluar dari ruangan selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Zheng Hai memandang Raja Surgawi Zhou dan yang lainnya dengan gembira. Kau sudah pergi cukup lama. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang besar? Ngomong-ngomong, hewan peliharaan apa yang telah kamu kontrak? Katakan padaku. Spesies naga tuan, naga banjir hitam, kata Zhou Yun sambil tertawa. Sialan, Zheng Hai terkejut. Anda benar-benar mengontraknya. Dengan hewan peliharaan dewa ras penguasa baru lainnya, Raja Surgawi Zhou mungkin akan berada di daftar tren lagi. Kali ini, Raja Surgawi Zhou adalah satu-satunya yang telah mengontrak anak ras penguasa, jadi dia cukup sombong. Adapun yang lain, meskipun mereka telah mengontrak hewan peliharaan favorit mereka, pada dasarnya mereka semua adalah ras raja tingkat tinggi atau ras penguasa kuasi. Mereka tidak seberuntung itu. Secara umum, ras tuan masih tidak akan mengikuti orang dengan mudah. Hanya Bistamers seperti Zhou Yun dan Lu Qinyi, yang juga sangat jenius, memiliki kesempatan untuk dikenali oleh makhluk penguasa. Lagi pula, kemungkinan ras tuan tumbuh ke tingkat tuan sangat tinggi. Sebaliknya, jika manusia tidak memiliki potensi untuk tumbuh ke tingkat legendaris, mengapa ras penguasa harus mengikuti Anda? Setiap orang berada di posisi yang berbeda. Bab 318 Perubahan Besar dalam 100 tahun, 1. Naga Laut Kuno.
Udang pertempuran cakar naga. Ubur-ubur bermata naga. Kemudian, di bawah interogasi Zheng Hai, yang lain juga menyebutkan hewan peliharaan apa yang mereka kontrak. Namun, setelah bertanya pada Siyu langsung tidak bisa menjawab Zheng Hai. Lendir air. Zheng Hai. Dia melihat Siyu yang paling berbakat di antara beberapa dari mereka dan tercengang. Ini adalah super jenius yang meneliti evolusi binatang pemakan besi dan evolusi ras Tuan Ulat Sutra Hijau, tapi dia mengontrak hal seperti itu. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari ras Tuan, dia harus mengontrak naga semu Tuan. Slime itu konyol. Meskipun itu Slime, itu masih cukup kuat. Semacam mutan. Sebelum si Yu bisa menyelesaikannya, Raja Surgawi Zhou, Yusu, dan yang lainnya buru-buru menghentikannya. Master Sekte Zheng, jangan dengarkan dia, Versailles. Benda itu tidak bisa disebut lendir air lagi. Pernahkah Anda melihat lendir air yang langsung membunuh putra mahkota ketiga kota Istana Naga, Naga Azure Putih, dan hiu ras penguasa? Zheng Hai, tunggu-tunggu. Di kamar pribadi di pantai. Kembali ke tanah, legenda Laut Tirani memilah keuntungannya di Dragon Palace City dan mengeluarkan alat komunikasi. Dragon Palace City tidak memiliki sinyal, jadi saat dia mengeluarkan alat komunikasinya, Tyrannical Sea Legend melihat banyak pesan dari kepala sekolah Feng dan Presiden Ye. Mereka khawatir tentang situasi Siyu. Setelah legenda Laut Tirani kembali, dia akan memberitahu mereka terlebih dahulu. Awalnya, legenda Laut Tirani disiapkan untuk langsung melaporkan situasi kota Istana Naga kepada Ketua Dong Huang. Namun, ketika dia melihat dua pemberi rekomendasi Siyu, terutama karena Siyu adalah seorang yatim piatu, kepala sekolah Feng dapat dianggap setengah tua dari Siyu. Legenda Laut Tirani masih memilih untuk menjelaskan situasinya kepada mereka terlebih dahulu. Dia membuka panggilan grup dan memanggil kepala sekolah Feng dan Presiden Ye pada saat yang bersamaan. Sesaat kemudian, mereka berdua mengangkatnya. Layar cahaya muncul di perangkat komunikasi Tyrannical Sea Legend. Proyeksi holografik 3 dimensi secara langsung memproyeksikan setengah sosok kepala sekolah Feng dan Presiden Ye di udara. Legenda Laut Tirani, kamu kembali. Apakah itu berjalan lancar? Setelah dipanggil oleh legenda Laut Tirani, kepala sekolah Feng dan Presiden Ye tercengang. Ini cukup mulus. Mengapa Anda mengirimi saya begitu banyak pesan? Legenda si Tyrant bertanya. Proyeksi kepala sekolah Feng dan Presiden Ye saling memandang dan tersenyum. Sekarang sudah tenang. Itu bukan masalah besar. Kami juga mengirimi Siyu banyak pesan, terutama untuk menanyakan situasimu di Dragon Palace City. Siyu, apakah dia mengontrak keberadaan yang mengesankan? Mereka berdua menyelidiki. Legenda Laut Tirani tercengang. Bagaimana Anda tahu? Seperti yang diharapkan. Apa sebenarnya itu? Setelah mendengar kata-kata legenda Laut Tirani, ekspresi kepala sekolah Feng dan Presiden Ye berubah serius. Astaga, ramalan burung hantu itu memang benar. Aku kebetulan ingin berbicara denganmu, kata legenda Laut Tirani. Apakah itu reinkarnasi totem? Kepala sekolah Feng dan Presiden Ye bertanya. Menurut pendapat kepala sekolah Feng dan Presiden Ye, tidak mungkin bagi Siyu untuk mengontrak sebuah totem dengan ramalan burung hantu. Bagaimanapun, Siyu hanya di tingkat master. Level ini tidak cukup untuk mendukungnya mengontrak totem. Namun, ketika mereka memikirkan Zhongxuan di reruntuhan Kaisar Wu dan ingat bahwa itu sudah bereinkarnasi, totem lain juga bisa bereinkarnasi. Setelah analisis, mereka memutuskan pada saat itu bahwa Siyu jelas merupakan reinkarnasi dari totem tertentu. Ini adalah berita yang sangat besar. Namun, pada kenyataannya, mereka dengan cepat tenang. Ketika mereka ingat bahwa binatang pemakan besi Siyu, kupu-kupu imajinasi, ginseng bayi, dan roh pedang semuanya adalah ras penguasa super, mereka merasa lega. Bahkan jika itu adalah reinkarnasi totem, itu masih tidak akan melampaui ras penguasa. Rasnya bahkan mungkin tidak setinggi hewan peliharaan Siyu. Mereka sudah dikejutkan berkali-kali, jadi tidak perlu terus membuat keributan. Bagaimanapun, itu bukan totem pada puncaknya. Pertumbuhan masih membutuhkan waktu. Ya, legenda si Tyrant mengangguk, membuat kepala sekolah Feng dan Presiden Ye menangis. Ini benar-benar reinkarnasi totem dari kota Istana Naga. Seperti yang diharapkan, Siyu bisa mengejutkan mereka setiap saat. F***, ini terlalu konyol.
Bahkan jika itu adalah pewaris totem, mereka akan merasa lebih baik. Mengontrak reinkarnasi totem itu konyol. Tunggu, totem ini mungkin berbeda dari totem yang kamu bayangkan, kata legenda Laut Tirani. Itu bukan Raja Naga totem tertentu di kota Istana Naga, juga bukan bekas totem kota Istana Naga. Kamu tahu penjaga laut, Sprite Laut Biru, kan? Itu adalah Sprite elemen laut tingkat setengah dewa yang pernah menghancurkan Laut Abis Barat dan lahir karena kepercayaan dari makhluk laut. Tepatnya, itu seharusnya bukan milik Dragon Palace City. Siyu berhasil berkomunikasi dengan reruntuhan Laut Biru di kota Istana Naga dan menemukan reinkarnasi dari Sprite Laut Dalam yang tidak muncul lagi dalam 3.000 tahun. Dia berhasil mengontraknya. Petik 2. Kepala sekolah Feng dan Presiden Ye tercengang dan tidak bisa bereaksi sejenak. Selain itu, dia juga mendirikan beberapa departemen perlindungan lingkungan laut dengan 4 Raja Naga di kota Istana Naga melalui hubungannya dengan Sprite Laut. Dia menjadi menteri dan berteman dengan 52 penguasa laut, mengundang mereka untuk menjadi anggota inti dari Departemen Perlindungan Lingkungan. Selain itu, ia juga mengundang ribuan raja dan komandan yang kuat untuk bergabung. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli waris tuan. Nah, pangeran kedua dan ketiga dari Dragon Palace City juga menjadi anggota biasa dari Departemen Perlindungan Lingkungan ini. Dalam beberapa hari terakhir, aku, Raja Naga dari kota Istana Naga, dan para penguasa telah membuat perjanjian awal antara Dong Huang dan kota Istana Naga untuk bekerja sama lebih lanjut di sekitar Departemen Lingkungan ini. Bab 319 Perubahan Besar dalam 100 tahun, 2. Singkatnya, karena hal-hal inilah kami sedikit menunda. Kita mungkin akan sibuk selanjutnya. Legenda si Tyrant memandang mereka berdua. Pada saat ini, mulut kepala sekolah Feng dan Presiden Ye sudah ternganga. Mata mereka akan keluar saat mereka melihat legenda Laut Tirani dengan tak percaya. Astaga, teriak mereka kaget. Otak mereka berantakan. Mereka curiga bahwa legenda Laut Tirani berbicara omong kosong. Ini, penjaga Laut Biru yang tidak muncul dalam 3.000 tahun telah dikontrak oleh Siyu. Siyu memecahkan reruntuhan Laut Biru. Dan dengan hubungan ini, dia telah berkomplot melawan hampir seluruh kota Istana Naga dan menjadi atasan dari banyak penguasa lautan. Tunggu, itu sedikit berantakan. Apakah Anda yakin ini bukan novel lain? Oh, ada juga beberapa hal. Dewa Naga dari kota Istana Naga melihat Siyu dan sepertinya telah mencapai kesepakatan dengan Siyu. Saya tidak yakin tentang spesifiknya, kata legenda Laut Tirani. Selain itu, ada juga totem naga racun bermutasi yang terkena radiasi terlarang yang menginvasi wilayah laut kota Istana Naga dan disegel oleh Raja Naga. Fluktuasi kekuatannya diduga berasal dari Yun'an, dan totem naga racun ini dikatakan berasal dari arah 7 pulau. Bukankah kalian mencari Yun'an? Mungkin Anda bisa menjelajah ke arah itu untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Cek. Pada saat ini, kepala sekolah Feng dan Presiden Ye benar-benar mati rasa. Dewa Naga, Yun'an, totem naga racun. Apakah perjamuan Istana Naga begitu eksplosif? Aku akan meluangkan waktuku. Sial, ada banyak berita mengejutkan baru-baru ini. Ekspresi Presiden Ye berantakan. Mengapa saya merasa seperti badai sedang terjadi? Apakah ada hal lain yang terjadi baru-baru ini? Legenda si Tyrant bertanya. Kepala sekolah Feng dan Presiden Ye, yang belum pulih dari keterkejutan mereka, saling memandang. Kemudian, kepala sekolah Feng menghela nafas. Terlalu banyak. Ulang, Presiden baru-baru ini mengeluarkan pemberitahuan kepada 13 biro. Perhatikan baik-baik, Anda seharusnya menerima berita itu juga. Petik 2. Pohon dunia telah terbangun. Segera, turnamen dunia baru akan dimulai sekitar tahun. Legenda Laut Tirani tercengang. Kompetisi dunia. Dia menarik napas dalam-dalam, sangat terkejut. Turnamen dunia adalah kompetisi besar antara Beastamers muda di bawah usia 30 tahun. Juara turnamen dunia akan mendapatkan gelar, legenda dunia, dan berkah dari pohon dunia. Dia hampir pasti akan menjadi Beastamer yang legendaris. Namun, kesulitan kompetisi ini juga sangat menakutkan. Gelar legenda dunia membutuhkan legenda terkuat di bawah usia 30 tahun. Pada dasarnya, hanya Beastamers tingkat legendaris di bawah usia 30 yang memiliki kualifikasi untuk memperebutkan gelar juara.
Jika mereka tidak mencapai level legendaris, mereka setara dengan umpan meriam di kompetisi dunia. Beastamer terakhir Dong Huang, Lin Feng, yang telah memperoleh gelar legenda dunia, telah memperoleh gelar ini dengan secara berurutan mengalahkan elit legendaris di bawah usia 30 tahun di 6 negara lainnya. Di seluruh Dong Huang, bisakah ada 5 Beastamers legendaris di bawah usia 30 tahun? Legenda Laut Tirani jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Bagaimanapun, ini terkait dengan berkah dari pohon dunia. Kita harus bersiap untuk pertempuran dengan sekuat tenaga. Harusnya masih ada jangka waktu. Jenius seperti Lu Qinyi dan Zhou Yun yang belum dewasa mungkin akan menerima dukungan penting selanjutnya. Sayangnya, anak itu, Si Yu, mungkin tidak bisa tepat waktu. Kepala sekolah Feng memikirkan Si Yu, yang telah mengontrak 5 ras penguasa yang kuat. Potensi Si Yu sama sekali tidak kalah dengan para super jenius yang menjadi legenda di bawah usia 30 tahun di Dong Huang. Dia bahkan mungkin melampaui mereka, tetapi tanggal turnamen dunia sangat tidak pasti. Itu akan dimulai dalam 1 tahun. Meskipun kecepatan pertumbuhan Si Yu sudah sangat cepat, harapan dia menjadi Beastamer legendaris dalam setahun hampir nol. Kalau tidak, ini hampir pasti akan menjadi peluang legendaris. Tidak peduli apa profesi Beastamer itu, baik itu arkeologi atau memberi makan, mereka semua sangat layak untuk diperebutkan. Kompetisi ini menyangkut nasib negara. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda Beastamer legendaris berikutnya yang muncul di Dong Huang. Oleh karena itu, kompetisi dunia ini sangat penting bagi Dong Huang, atau bagi setiap negara. Ini memang masalah besar. Legenda si Tyrant jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam lagi. Kepala sekolah Feng tersenyum pahit dan berkata, jika itu saja, mungkin Presiden Ye tidak akan begitu khawatir. Dikatakan bahwa aturan turnamen dunia ini mungkin sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dikatakan bahwa utusan pohon inisiasi dunia tidak hanya memberitahu aliansi 7 negara, tetapi juga pergi ke banyak negara totem. Jika saya tidak salah, turnamen dunia ini mungkin berubah menjadi pertempuran dunia untuk memperebutkan berkah pohon dunia, yang dibagi menjadi beberapa kubu. Mungkin Beastamers manusia dari negara-negara totem juga bisa berpartisipasi. Jika itu masalahnya, itu terlalu kacau. Memang, pohon dunia tidak pernah hanya menjadi penjaga aliansi 7 negara. Begitu kepala sekolah Feng selesai berbicara, ekspresi legenda Laut Tirani segera berubah. Dalam sejarah, persaingan 7 negara dalam persaingan dunia memang sudah tragis. Jika faksi totem bergabung, mungkin mustahil untuk mengakhiri setiap pertempuran tanpa menentukan hidup dan mati. Hanya dengan mendengarkan, dia sudah bisa membayangkan adegan pertempuran dunia yang tragis. Bagaimana menurutmu, Presiden? Legenda Laut bertanya. Negara akan mengatur sekuens battle dan memilih 10 Beastamers muda di bawah usia 30 tahun untuk berpartisipasi dalam World Tournament. Beastamers dapat dengan bebas mendaftar. Jika tidak ada yang salah, berita ini akan segera diumumkan. Pada saat itu, baik itu Liga Nasional atau Turnamen Raja Surgawi, semua kompetisi domestik akan menjadi foil untuk kompetisi ini. Dikatakan bahwa untuk menanggapi dan mempublikasikan turnamen dunia, juga akan ada beberapa perubahan dalam peraturan Liga Nasional. Ini memang badai yang akan segera terjadi, bahkan perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Legenda Laut Tirani itu sungguh-sungguh. Pohon dunia adalah perwujudan dari kehendak planet ini. Dikatakan bahwa hanya ketika planet biru terancam, itu akan terbangun. Eksistensi yang bisa dianggap sebagai ancaman oleh planet biru, bahkan seorang setengah dewa pun tidak berhak. Adapun Sprite Laut Biru, itu adalah penjaga laut. Ia juga memilih untuk mengikuti manusia saat ini. Meskipun tingkat Sprite Laut Biru sangat jauh dari pohon dunia, ketika benda-benda ini bertabrakan, memang sangat mudah bagi orang untuk merasa bahwa peristiwa besar akan segera terjadi. Bab 320 Permainan Pohon Dunia. Di Aula Pelatihan Binhai. Setelah Si Yu dan yang lainnya kembali, Zheng Hai, Ketua Sekte dari Balai Pelatihan Binhai, segera menyambut mereka. Tidak peduli apa, dia harus memperlakukan Si Yu dan yang lainnya di tempat sebelum membiarkan mereka pergi. Si Yu dan yang lainnya tidak keberatan makan, jadi mereka secara alami setuju. Selain itu, setelah kembali, mereka belum secara resmi berterima kasih kepada pengawal dari legenda Laut Tirani. Sebagai Dragon Palace City berada di Laut Dalam.
Bahkan jika itu adalah master tingkat atas yang mahir dalam elemen air, sangat sulit untuk pergi ke Dragon Palace City sendirian. Oleh karena itu, pengawalan dari legenda Laut Tiran sangat diperlukan. Kapan hewan peliharaanmu yang lain bisa menembus ke tingkat raja? Di aula, Whitebrook berbisik kepada Siyu. Selama perjalanan ke Dragon Palace City ini, meskipun kumpulan Beastamers yang menemani mereka tidak melihat banyak adegan pertempuran mengenai Siyu, dilihat dari hasil pertempuran Siyu, itu sudah sangat menakutkan. Setelah melawan binatang laut dari Istana Naga selama 3 hari 3 malam, dia mempertahankan kemenangan penuh. Bahkan jika dia memiliki pengisian yang cukup, itu adalah hasil pertempuran yang tak terbayangkan. Selain kejutan dari binatang pemakan besi yang menghancurkan pangeran kedua kota Istana Naga, pada dasarnya tidak ada yang memperlakukan Siyu sebagai master normal. Karena itu, Whitebrook segera menjadi gelisah. Tujuannya adalah tahta juara Liga Nasional. Siyu dari Universitas Ibu Kota Kuno bersamanya. Dia merasa tidak apa-apa. Tapi seharusnya tidak ada kebutuhan untuk Liga Nasional, kan? Siyu bergumam. Ada 11 dalam pertempuran solo, dan ada buah waktu dalam pertempuran tim. Apa yang harus ditakuti? Jangan meremehkan Gao Xuan. Dia bukan putra mahkota naga guntur yang bisa kau kendalikan. Mekanik adalah yang paling jahat. Bahkan jika dia tidak memiliki senjata terlarang, dia masih memiliki berbagai metode. Kami harus lebih stabil, kata Whitebrook. Jangan lupa, dia telah fokus untuk meningkatkan Ultimate Holy Dragon Beast. Masih ada beberapa tempat kontrak yang belum dia kontrak. Kali ini, Yin Zhengfan, anak kecil ini, juga telah melihat kekuatanmu. Dia pasti akan memberitahu Gao Xuan saat dia kembali. Sebelumnya, dia hanya fokus merawat mesin karena dia pikir tidak ada lawan, tetapi jika kamu menunjukkan ancaman. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak harus menggunakan senjata terlarang, jika dia tiba-tiba mengontrak sekelompok mesin yang melawanmu, itu tidak akan aman. Bisakah kamu tidak merencanakan dengan keras? Yin Zhengfan memegang secangkir air dan menatap Siyu dan Whitebrook, yang sedang merencanakan dengan keras, dengan wajah merah. Raja Surgawi Zhou, Yusu, dan yang lainnya, yang sedang duduk di sofa dan melihat-lihat ponsel mereka dan melaporkan situasinya kepada kerabat mereka, juga tidak bisa berkata-kata. Sangat bagus untuk menjadi muda, gadis berambut biru dan Beastamers lainnya yang sudah lulus dari universitas menghela nafas. Liga Nasional tahun ini tidak akan damai. Apakah Universitas Ibu Kota Kuno akan melakukan serangan balik? Hewan peliharaan Siyu memang monster. Mereka bahkan lebih ganas dari Lu Qinyi saat itu. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Whitebrook, Siyu langsung tercengang. Dia hampir lupa tentang ini. Karena dia terlalu tak terkalahkan, Gao Xuan tidak pernah mengontrak hewan peliharaan mekanik lainnya. Masih agak sulit untuk memodifikasi tumpukan bayi peledak yang bisa melawannya pada menit terakhir. Dia masih ingat dengan jelas adegan Gao Xuan menggunakan senjata terlarang untuk menghancurkan gunung salju naga es. Bakat menjinakkan binatang orang ini sangat aneh. Baik itu Gao Xuan atau Siyu, mereka berdua cukup mengancam. Raja Surgawi Zhou melirik Siyu. Untungnya, keduanya bukan dari sistem klub, jadi mereka tidak akan merebut mangkuk nasi dan sumber dayanya darinya. Dia hanya akan menonton mereka berdua bersenang-senang dan saling membunuh di Liga Nasional untuk saat ini. Selama dia tidak datang untuk merebut trending topiknya tanpa alasan. Ini semua lalu lintas. Arus adalah uang dan sumber daya. Selama dia menggunakannya dengan baik, itu tidak akan kurang dari keuntungan dari hasil penelitian Siyu dan penelitian Gao Xuan. Memikirkan hal ini, Zhou Yun memotret selfie dirinya dan spesies naga penguasa, naga banjir hitam, dan mempostingnya di internet. Dia juga memberi tahu perusahaan bawahannya untuk beroperasi sesegera mungkin. Tidak ada yang harus merebut tempatnya di trending topik kali ini, kan? Meskipun Siyu berada di pusat perhatian di Istana Naga kali ini, Siyu seharusnya tidak terlalu menonjol. Jika dia mengungkapkan pengalamannya, yang lain tidak akan terlalu gila untuk mempublikasikannya. Makan malam sudah siap. Semuanya, ayo makan. Tuan juga ada di sini. Pada saat ini, Zheng Hai, yang telah pergi untuk melihat situasi, kembali ke kamarnya dan tersenyum pada semua orang. Kamu telah bekerja keras. Baiklah. Semua orang menanggapi. Segera, semua orang tiba di lokasi makan aula pelatihan.
Mungkin karena mereka tahu bahwa semua orang bosan makan makanan yang ada di Dragon Palace City, aula pelatihan di tepi laut secara khusus menyiapkan hidangan khusus berdasarkan darat. Segera, semua orang duduk di meja dengan gembira. Sesaat kemudian, legenda Laut Tirani juga duduk. Namun, anak muda modern masih belum bisa mengubah kebiasaan buruk memegang ponsel di meja makan. Dragon Palace City membuat mereka terkurung selama beberapa hari. Mereka hanya bisa menonton novel dan video yang sudah diunduh. Ketika datang ke darat, tidak banyak hal yang perlu diperhatikan. Mereka bisa menggesek apapun yang diinginkannya. Tidak lama setelah mereka duduk, gadis berambut biru dari keluarga elemen berkata dengan tidak percaya, "Cepat, lihat berita nomor 1 di daftar trending." Setelah mendengar kata-kata gadis berambut biru, Zhou Yun, yang tidak jauh, terkekeh. Saya tidak sengaja ditemukan. Ini sangat memalukan. Apa yang salah? Kejutan gadis berambut biru itu membingungkan Whitebrook, Xia Qingwei, dan yang lainnya. Ini kompetisi dunia. Media resmi mengatakan bahwa Dong Huang akan memulai tim pertempuran untuk kompetisi dunia. Sebanyak 10 Beastamers di bawah usia 30 akan dipilih sesuai dengan kekuatan mereka. Wah, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar bisa mengejar kompetisi dunia dalam hidup saya. Petik 2. Apa? Kata-kata gadis berambut biru itu mengejutkan semua orang dan juga mengejutkan Zheng Hai. Legenda si Tyrant juga sedikit terkejut. Yang lain tercengang oleh berita ini, tetapi legenda Laut Tirani tidak berharap untuk mengumumkan berita begitu cepat. Di antara kerumunan, semua orang tertarik dengan kata kompetisi dunia. Zhou Yun tidak terkecuali. Namun, setelah dia bereaksi, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan melihat berita kompetisi dunia di beritanya. Ekspresinya segera menjadi gelap. Ini